semakin bertambah besar anugerah-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagimu. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah besar Shalom. Sekali lagi shalom. Jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan sepanjang minggu ini, boleh lihat saya lambaikan tangannya. Haleluya. Saya yakin dan percaya kita semua yang hadir pada saat ini bersuka cita, amin. Karena Tuhan Yesus sangat baik dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, saat ini kita akan memulaikan ibadah kita pada saat ini. Namun sebelum itu, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa kepada Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu Tuhan. Tuhan Yesus sangat dahsyat dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu, untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih untuk sore yang indah ini Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan kami masih boleh ada di tempat ini Tuhan. Kami boleh berkumpul bersama-sama di tempat ini Tuhan. Kami rindu menikmati hadirat-Mu. Kami rindu berjumpa dengan pribadi-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan, sukacita kami hanya di dalam-Mu Tuhan. Meskipun keadaan kami tidak baik saat ini Tuhan. Tetapi sore hari ini Tuhan, kami membawa hati kami, kami membawa hidup kami Tuhan. Biar Engkau Tuhan yang nyata dalam kehidupan kami, hadirat memenuhi setiap hati kami Tuhan. Kami rindu mengalami Engkau lebih lagi Tuhan. Beracara dalam ibadah kami Tuhan, dari awal, pertengahan hingga berakhirnya ibadah ini. Biar hanya satu pribadi yang ditinggikan, nama Tuhan Yesus Kristus yang layak kami agungkan. Kami memulaikan ibadah kami Tuhan. Kami mau menyembah Engkau Tuhan. Kami mau mempersembahkan hati kami, hidup kami Tuhan, sebagai persembahan yang kudus, yang hidup dan berkenan kepadamu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang siap menyembah Tuhan, mari sama-sama kita katakan, amin. Selamat menikmati hadirat Tuhan.
Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti, hatiku bersuka memuji namamu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Di dalam-Mu. Sama-sama kita nyatakan pujian ini. Yesus sukacitaku, Yesus, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti. Sekali lagi katakan Yesus, Yesus sukacitaku. Katakan Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Dia penolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti, hatiku bersuka memuji namamu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Satu-satunya penolong dalam kehidupan kami Tuhan. Biar jemaat Tuhan saja nyatakan pujian ini. Katakan Yesus. Kami katakan Tuhan, Kau kekuatan kami. Kau penolong dalam kesesakan Tuhan. Sangat terbukti. Sama-sama katakan Yesus sukacitaku, Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Dia penolong dalam kesesakan kita, dalam kesesakan. Kau sangat terbukti. Hatiku bersuka memuji namamu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam. Lebih lagi katakan hatiku bersuka memuji namamu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam. Mari Bapak Ibu Saudara bangkitkan imanmu, sama-sama katakan hatiku bersuka memuji namamu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang
terjadi dalam keadaanku. Sukacitaku hanya di dalam-Mu. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku. Sukacitaku hanya di dalam-Mu. Hatiku bersuka memuji nama-Mu Tuhan, memuji nama-Mu, jiwaku bermegah. ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku. Sukacitaku hanya di dalam-Mu. Bapak saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita bersyukur untuk anugerah Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Saat ini mungkin kita yang hadir pada saat ini sedang mengalami jalan yang buntu. Mungkin saat ini kita mengalami kesulitan yang begitu tidak mengenakan dalam kehidupan kita. Tetapi pujian ini mengingatkan bahwa sukacita kita hanya di dalam Tuhan. Pengharapan kita hanya di dalam Tuhan. Ketika kita berserah penuh kepada Tuhan, Dia Tuhan yang siap menolong kehidupan kita. Tuhan tidak minta banyak daripada kita. Yang Tuhan minta hati kita persembahkan kepada Tuhan. Mari sama-sama kita nyatakan pujian ini. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku. Sukacitaku hanya di dalam. Mari jemaat Tuhan katakan hatiku, Hatiku bersuka, puji nama-Mu Tuhan. Apapun yang sukacita kami tetap di dalam-Mu Tuhan. Katakan sukacitaku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Sukacitaku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Tuhan, di dalam-Mu Tuhan, pengharapanku Tuhan. Ku bersyukur Tuhan, menyembah Yesus. Engkau yang tahu Tuhan, Engkau yang mengerti Tuhan hidupku. Haleluya, haleluya. Ketika kami bersama dengan Engkau Tuhan, kami tidak akan pernah takut. Sebab Engkau yang memegang tangan kami Tuhan. Jangan pernah lepaskan kami Tuhan. Tuhan kami dahsyat, Tuhan kami ajaib, Tuhan kami luar biasa.
kepadamu Tuhan. Ini hati kami Tuhan, ini hidup kami Tuhan. Kami bawa kepadamu Tuhan. Kami terhubung denganmu Tuhan sore hari ini. Kami terhubung dengan Engkau Tuhan. Yesus, Bapa yang baik, Tuhan yang hidup. Haleluya. Oh, sukacita kami Tuhan, pengharapan kami di dalam-Mu Tuhan. Yesus. Lebih lagi Tuhan, lebih lagi Tuhan. Menara kekuatan kami, menara perlindungan kami, kota benteng kami hanya Engkau Tuhan. Sebab kami aman dalam perlindungan-Mu, kami aman dalam naungan sayap-Mu Tuhan. Yesus, Yesus, Roh Kudus penuh setiap pribadi yang hadir sore hari ini. Roh Kudus, kami butuh Kau Tuhan. Menolong dalam kesesakan, hanya Engkau Roh Kudus, Kau yang menolong kami. Kami bersyukur kami punya Roh Kudus dalam kehidupan kami. Kau yang menjadi penolong kami, Roh Kudus. Jujur Tuhan, kami tak mampu tanpa Engkau Tuhan. Seringkali kami gagal Tuhan, seringkali kami lalai Tuhan. Karena cinta-Mu Tuhan, anugerah-Mu besar bagi setiap kami. Dengan apa kami membalas kebaikan-Mu? Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku. Sukacitaku hanya di dalam-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Hatiku berserah memuji nama-Mu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku. Sukacitaku hanya di dalam-Mu.
keadaan kami Tuhan. Kami tetap bersuka cita kepadamu Tuhan. Sebab pengharapan kami hanya di dalam tanganmu Tuhan. Kami terima kemenangan, kami terima kekuatan daripadamu Tuhan. Kau Tuhan Yesus yang dahsyat dalam kehidupan kami. Lebih lagi Tuhan sore hari ini kami mau bersuka cita. Kami mau lompat, kami mau meninggikan namamu Bapa. Jemaat Tuhan yang siap bersorak bersuka cita bagi nama Tuhan. Dengan saya sama-sama kita katakan, amin. Sekali lagi berikan kemuliaan bagi nama Tuhan kita. Sebab dia Tuhan Yesus yang dahsyat. Haleluya. Hidup kita hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Kami percaya Tuhan, kemenangan kami sudah kami terima dalam hidup kami. Mari jemaat Tuhan, sama-sama kita katakan, namanya ada pengharapan dalam bahasa yang kebenaran. Katakan, hanya Di dalam namanya Yesus dia sumber pengharapan sepanjang hidup. hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Hanya di dalam namanya Yesus dia sumber kemenangan sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Saya katakan, hanya di dalam namanya Yesus dia sumber. Amin Tuhan, di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Tersedia pengharapan. Dengan saya sama-sama katakan, dalam namanya ada pengharapan dalam
nama Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus ada pengharapan, amin. Tetap berserah penuh kepada Tuhan. Silakan duduk jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Puji nama Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Biarlah hati kita dapat menjadi tanah yang subur, agar firman itu terus berbuah lebat. Biarlah kita terus melakukan firman-Nya. Mari kita imani pujian ini. Kita berkatakan dengan sungguh bahwa apapun yang terjadi sungguh kasih-Nya nyata dalam kehidupan kami. Apapun yang terjadi di dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kita ulangi pujian ini dari awal dengan hati yang sungguh. Sama-sama katakan. Apapun yang terjadi di dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya. Kau berfirman, dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya. Dengan lembut engkau perkatakan pujian dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya. Lebih lagi engkau perkatakan pujian ini. Kau berfirman, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkan
selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya. Yesus ku percaya. Yesus ku percaya padamu. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kehadiran-Mu di tempat ini. Kami percaya Engkau hadir dan melawat setiap kami di dalam pujian dan penyembahan kami. Kami sudah menaikkan doa kami sudah mengungkapkan isi hati kami. Sekarang kami membuka hati dan pikiran kami untuk kami mendengarkan pesan Tuhan. Suara Tuhan melalui firman Tuhan di tempat ini. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Biar kiranya kami bisa berkonsentrasi dalam mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kehidupan kami dipenuhi dengan sukacita karena Roh Kudus ada di dalam kehidupan kami. Semua yang mau mengganggu konsentrasi kami, bersama-sama kami berdoa, kami singkirkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami bersama-sama membuka hati kami, pikiran kami, untuk kami belajar kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang siap mendengarkan firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Sekali lagi shalom. Tidak terasa kita sudah ada di penghujung dari akhir tahun 2024. Dan mungkin kita mengalami banyak masalah, ujian, cobaan di dalam tahun ini. Tapi percayalah, kalau kita ada sampai pada saat ini, itu semua karena kebaikan Tuhan. Amin. Dan satu hal yang menjadi perenungan setiap tahun, itu harusnya menjadi perenungan bagi kita. Kalau kita akan ganti kalender, kan gak mungkin kita simpan ya kalender 2020 kita masih pajang. Pasti kita ganti. Pertanyaannya, apakah kita juga mau mengganti kebiasaan hidup kita? Kita ganti dengan kebiasaan yang baru. Firman Tuhan itu adalah sebuah kekuatan di dalam kehidupan kita. Di dalam Yohanes pasalnya yang ke-15 ayatnya yang ketiga, kamu memang sudah bersih oleh karena firman Tuhan. Jadi berakhirnya tahun 2024 ini saya menyampaikan pesan ini dari tempat ini, bahwa mari kita rajin baca firman Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ini bukan untuk kepentingan saya di tempat ini, bukan kepentingan Ibu Gembala, Pastor Esra, tetapi ini untuk kepentingan kita. Amin. Nah, mari kita akan membaca kebenaran firman Tuhan. Saya mengundang seluruh jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita akan baca di dalam Filipi pasalnya yang keempat, ayatnya yang keempat sampai ayatnya yang kesembilan. Kita akan baca bergantian Filipi pasalnya yang keempat, ayatnya yang keempat sampai ayatnya yang kesembilan. Saya baca ayatnya yang genap, nanti jemaat Tuhan baca ayatnya yang ganjil. Ayatnya yang keempat, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan bersukacita. Ayatnya yang kelima, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur.
Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu, jemaat Tuhan. Nah, tema umum dari kitab Filipi ini adalah sukacita. Sukacita itu menjadi sesuatu yang paradoks ketika kita membacanya di dalam Alkitab. Kenapa saya katakan demikian? Karena kalau kita baca di dalam Filipi pasalnya yang pertama, kita akan menemukan dari mana Paulus mengatakan bersukacitalah senantiasa. Paulus bukan sedang ada di Bali menikmati villa. Paulus tidak sedang berlibur di tempat-tempat yang menyenangkan. Paulus sedang ada di dalam penjara. Situasi dan keadaan yang sedang dialami Paulus ketika dia menuliskan kepada jemaat di Filipi, bersukacitalah senantiasa, sedang tidak sesuai dengan perkataannya. Nanti kita akan belajar mengapa Paulus mengatakan bersukacitalah senantiasa. Padahal situasinya lagi nggak menyenangkan. Saya pernah pergi pelayanan ke penjara. Dan di penjara itu orang yang datang ke penjara itu justru yang memberi penghiburan, memberi kekuatan. Bukan orang yang dari penjara yang memberitahu kepada orang yang datang. Mudah untuk kita mengatakan bersukacitalah kalau keadaan kita sedang baik-baik saja. Ketika dikasih handphone yang terbaru. Ketika dapat pacar baru, maksudnya pasangan hidup. Bukan gonta-ganti pacar ya, jangan dipotong nanti jadi FYP lagi. Ketika kita mendapatkan sesuatu yang dari luar, kita mudah untuk mengatakan bersukacita. Tetapi Alkitab mengatakan sesuatu yang paradoks, bahwa di dalam penderitaan pun kita tetap bersukacita. Ada amin? Nah, khotbah yang ini memang tidak menyenangkan, tapi saya mau saudara tersenyum kepada saya bahwa kita bisa bersukacita di dalam ujian, di dalam persoalan. Paulus mengatakan dia mengalami karam kapal, dia mengalami disesah, dia di penjara, tetapi dia tetap bersukacita. Nah, mengapa Paulus bersukacita? Sukacita itu tidak ada hubungannya dengan situasi dan keadaan. Tapi sikap hati yang ada di dalam kita, karena ini, sukacita itu mengalahkan keadaan. Saya sengaja pakai jas ini, saya mau tanya ini kepada yang habis Natal kemarin. Yang pakai jas begini masih bersukacita? Yang pakai jas waktu itu, ya waktu Natal kemarin itu tiba-tiba ada hal yang tidak kita duga dan saya waktu itu ada di dalamnya, pakai jas yang sama. Dan ada tadi yang tegur saya, saya kayaknya kenal jas ini. Iya, karena jas ini mengingatkan saya, waktu itu kita harus tetap bersukacita. Nah, konsep Alkitab tentang sukacita itu sesuatu yang berbeda. Kalau kita baca di dalam kitab Habakuk dikatakan begini, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, pohon hasil pohon zaitun mengecewakan, ladang-ladang tidak menghasilkan makanan. Tetapi aku tetap beria-ria di dalam Tuhan. Paulus di dalam situasi yang tidak menyenangkan menuliskan kepada jemaat di Filipi, bersukacitalah senantiasa, bersukacitalah di dalam Tuhan. Dan pada sore hari ini firman Tuhan itu datang kepada jemaat GBI Oikumene di tempat ini. Bersukacitalah di dalam Tuhan. Amin. Menjadi satu
hal yang penting bahwa bersukacita itu harus di dalam Tuhan. Kenapa harus di dalam Tuhan? Alkitab sudah katakan di dalam Yohanes pasalnya yang ke-15, kita bisa baca dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9, bahwa tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Maka kamu akan berbuah, dan berbuah itu bukan selesai. Berbuah itu nanti akan dibersihkan, dipotong lagi supaya apa? Berbuah lebat. Jadi firman Tuhan datang kepada kita di jemaat GBI Oikumene BTP di tempat ini. Sumber sukacita kita itu harusnya dimulai dari dalam Tuhan. Saya kasih akronim. Sukacita dalam bahasa Inggris itu adalah, rival ini bagus bahasa Inggrisnya. Joy, ya. Bahasa Inggris dari sukacita itu adalah joy. J itu saya kasih akronim Jesus. First thing first. Hal yang pertama, hal yang utama, hal yang menjadi prioritas kita. Waktu pagi-pagi kita harus mengawali hari kita dengan minum kopi, handphone. Nah, kita harus mengucap syukur. Tadi lagu yang pertama itu sesuatu yang sangat relevan dengan apa yang saya mau sampaikan. Bahwa kita harus memulainya di dalam Tuhan. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Filipi pasal yang 1, pertama ayat yang ke-21. Karena bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Kita mulai di dalam Tuhan dan kita mengakhirinya bersama Tuhan. Itu kata Rasul Paulus. Yang kedua, joy itu adalah huruf yang kedua itu O. Oh, itu saya kasih akronim others. Ya, mungkin ada beberapa pelayan Tuhan yang waktu hari Natal itu dia sudah tidak dapat tempat duduk. Tapi saya mau sampaikan, tetap bersukacitalah. Sekalipun mungkin tidak dapat tempat duduk, berdiri sepanjang ibadah. Ada amin? Yang ketiga, itu yourself. Alkitab sudah menuliskan di dalam Filipi 2 ayat yang keempat. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya mementingkan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Dari ayat ini kita belajar bahwa kita bukan berarti kita tidak memperhatikan diri sendiri, tapi kita itu jangan sampai berubah hanya memperhatikan diri sendiri, atau yang sering kita dengarkan disampaikan oleh Pastor Estra di tempat ini, kita menjadi self-center. Akibat dari kita tinggal di dalam Tuhan, Alkitab sudah menuliskan dengan eksplisit, tidak perlu dijelaskan lagi. Di dalam Galatia pasalnya yang ke-5 ayatnya yang ke-22. Ayat yang ini bisa tolong ditampilkan. Galatia pasalnya yang ke-5 ayatnya yang ke-22, saya mau kita baca bersama-sama. Bacanya bukan dalam hati ya, dengan bersuara. Galatia pasalnya yang ke-5 ayat yang ke-22. 1, 2, 3. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Buah yang kedua adalah sukacita. Saya nggak akan membahas tentang buah roh lebih detail di situ, tapi ini kita harus tahu akibat dari kita tinggal di dalam Tuhan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, maka akan menghasilkan buah. Ya, kita semua sudah dewasa di tempat ini. Bagi yang sudah berkeluarga, hubungan intim itu yang akan menghasilkan buah. Kalau dia nggak berhubungan intim, dia nggak akan punya keturunan. Jadi kalau kita nggak punya hubungan intim dengan Tuhan, ada orang itu baru dipanggil namanya,
Aldi, dia langsung marah. Padahal cuma dipanggil namanya. Contoh saja ini Aldi. Cuma ditegur saja, dia langsung tersinggung. Padahal cuma dipanggil saja namanya. Jadi waktu kita ketemu orang yang dia joyful, dia penuh sukacita, dia ceria, saya yakin. Karena dia punya kebiasaan untuk tinggal di dalam Tuhan. Berbuah, menghasilkan buah di dalam kehidupannya. Ketika kita hidup di dalam Tuhan, maka kita akan menghasilkan buah roh. Tidak perlu dijelaskan lagi. Buah roh ialah, Alkitab sudah menuliskan kasih, sukacita, damai sejahtera. Ada lagu sekolah minggunya itu. Dan ini, saya lanjut di slide yang kedua. Dapatkan ketika kita hidup di dalam Tuhan, ketika kita mau tinggal di dalam Tuhan seperti kata Rasul Paulus, maka kita akan menghasilkan buah roh. Dan buah roh itu adalah sukacita. Slide yang berikutnya, sukacita yang sejati itu akan membuat kita bisa berbuat baik dengan tulus. Saya tambahkan, berbuat baik dengan tulus. Katakan. Ada berapa banyak yang saya nonton bahwa ketika dia berbuat baik, dia sengaja untuk membuat itu menjadi sebuah konten. Gak ada yang salah dengan hal itu. Karena setiap orang punya hak untuk melakukan itu. Tapi kalau kita lihat, kita mau berbuat baik dengan tulus. Apa itu tulus? Waktu kita berbuat baik, nama kita tidak ditulis di papan pengumuman, nama kita tidak ditulis di warta jemaat, kita tidak diberikan ucapan selamat, kita tidak diberikan ucapan pujian, kita tetap bersuka cita. Kenapa? Karena namamu mungkin tidak tertulis di papan pengumuman, tetapi namamu tertulis di dalam kitab kehidupan. Apa yang Yesus katakan kepada 70 murid yang kembali setelah mereka berhasil melakukan apa yang Tuhan perintahkan, janganlah kamu bersukacita karena roh-roh yang jahat itu pergi, tetapi bersukacitalah, bergembiralah karena namamu tertulis. Bisa berbuat baik dengan tulus. Tulisannya demikian, kebaikan adalah bahasa universal yang bisa diterima siapapun. Ya, dengan perbuatan baik kita menyatakan kebaikan Tuhan kepada sesama dan memuliakan namanya. Tadi saya sudah katakan, tujuan dari kita berbuat baik itu adalah untuk memuliakan Tuhan, bukan kemuliaan bagi dua, tetapi kemuliaan bagi Tuhan. Kalau kita lihat, saya ambil contoh dari perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati. Orang Samaria itu tidak berbicara dengan orang Israel. Tetapi apa yang orang Samaria lakukan ini? Dialah yang menolong orang tersebut. Hal apa saja yang bisa kita pakai untuk berbuat baik? Pak, saya nggak punya talenta, saya nggak punya kekayaan, saya nggak punya segala hal. Jangan lupa satu hal, yang Tuhan berikan gratis. Saya mau tanya dulu ini. Kalau saudara dikasih saldo setiap hari,
dikasih saldo setiap hari, dikasih uang setiap hari. 86.400 rupiah setiap hari, 24 jam. Dan 24 jam itu harus habis. 86.400 itu harus habis. Pasti kita pikir 86.000 itu beli pisang molen cuma berapa biji. Biar mana Kia sendiri makan itu habis. Mana Kia? 86.400 enggak ada. Tetapi sekarang kita ganti, 86.400 itu kita switch, kita ganti. Yang diberikan itu bukan dalam bentuk uang, tapi dalam bentuk waktu. Satu hari Tuhan kasih 24 jam, 24 jam itu 86.400. Kalau Tuhan kasih 86.400 saldo itu, kita gunakan itu untuk apa? Kita pakai 86.400 itu setiap hari untuk apa? Kemana kita menggunakan? 20.000 saya pakai untuk main game. 20.000 saya pakai untuk tidur. 20.000 detik saya pakai untuk makan. Udah. Kita sendiri yang tahu. Jadi jangan berkata bahwa saya nggak punya waktu, saya nggak punya skill, saya nggak punya talenta. Kita punya waktu. Cuma kemana waktu itu kita akan menggunakan, kita akan pakai. Apakah kita akan pakai 86.400 itu untuk kesenangan kita sendiri? Atau kita masih memikirkan sedikit, oh saya nggak punya yang lain, tapi saya punya ide yang bisa saya berikan, yang bisa saya bagikan. Nah, Alkitab menuliskan dengan jelas, ketika ada orang kaya yang bertanya, guru yang baik, hal apakah yang harus aku lakukan supaya aku memperoleh hidup yang kekal? Dan Yesus berkata, mengapa kamu memanggil aku guru yang baik? Jikalau engkau hendak sempurna, jual segala milikmu dan berikan kepada orang miskin. Orang itu bukan kaya, tapi dia kaya. Kalau mertua saya orang Jawa, jadi kalau dia bicara, kalau yang kaya itu ya masih kaya, kayak Makassar. Tapi kalau orang Jawa bilang kayanya itu kayak sultan, kaya. Itu sudah ada penekanannya, kaya. Oh iya, berarti kaya sekali. Dan apa yang dilakukan oleh orang muda yang kaya ini? Dia kecewa. Kenapa? Karena hartanya itu banyak. Amsal 19 ayat yang ke-17, saya baca dalam versi mudah dibaca. Amsal 19 ayat yang ke-17, memberi uang kepada orang miskin seperti meminjamkannya kepada Tuhan. Tuhan akan membayarnya kepadamu atas kebaikanmu. Jadi apapun yang kita punya, kita bisa pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Talenta yang kita punya harus dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Saya kasih notis ya, harus dipakai. Bayangkan, di mana tempat terpendamnya harta yang paling banyak? Bukan di negara manapun, tapi di kuburan. Orang-orang yang menyimpan talenta yang Tuhan sudah taruh dan dia tidak pergunakan, dia tidak bagikan. Orang-orang yang Tuhan sudah kasih kemampuan dan dia tidak pakai untuk memuliakan Tuhan. Berbuat baik bukan untuk memperoleh keselamatan, tetapi berbuat baik itu adalah wujud nyata karena kita sudah memperoleh keselamatan. Titus pasalnya yang ketiga ayatnya yang kelima, saya baca ini, saya mau baca dalam terjemahan sederhana Indonesia. Titus pasalnya yang ketiga ayatnya yang kelima, kita diselamatkan bukan karena perbuatan-perbuatan baik kita. Bukan hanya satu perbuatan, tapi perbuatan-perbuatan baik kita. Tetapi karena dia sendiri mengasihani kita, dia menyelamatkan kita melalui rohnya dan membersihkan kita dari dosa. Sehingga kita dilahirkan kembali dan mempunyai
hidup yang baru. Jadi kita bisa berbuat baik dengan tulus karena ada buah, yaitu sukacita yang muncul di dalam kehidupan kita. Yang kedua, kita bisa berdoa dengan syukur. Kita bisa berdoa dengan ucapan. Tetapi doa ucapan syukur. Mengapa? Karena di dalam Alkitab sudah dituliskan, waktu malaikat jatuh, Tuhan buang. Tetapi waktu manusia jatuh, dia buat sebuah rancangan yang luar biasa. Dia buat sebuah skenario yang panjang supaya manusia bisa diselamatkan. Jadi ketika kita berdoa dengan ucapan syukur, kita tahu kita ini berharga. Mungkin dibilang, apa model rambutmu kok seperti itu, hidungmu kok tidak mancung, hidungmu kok pesek, telingamu kok begitu modelnya. Tapi kita tahu kita berharga di mata Tuhan. Karena itu kita bisa berdoa dengan syukur. Ayatnya yang ke-6 di dalam Filipi pasalnya yang ke-4 ayatnya yang ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir dengan apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan, katakan bersama dengan saya, permohonan dengan ucapan syukur. Ucapan syukur. Siapa yang masih mengucap syukur kepada Tuhan? Nah, ucapan syukur itu, waktu kita mengucap syukur, keadaan itu tidak berubah. Hutang pinjol masih tetap harus dibayar. Hutang harus dibayar ya. Kemarin waktu Pak Estra Soru datang di tempat ini, ya dia menyampaikan, kalau kamu berhutang, bayar hutang itu. Hutang itu tidak selesai kalau kamu minta maaf, kecuali yang memberi hutang, yang kamu pinjam itu, dia yang menyampaikan hutangmu lunas. Itu yang terjadi dalam kehidupan kita. Hutang kita itu bukan hutang uang. Hutang kita itu adalah hutang nyawa. Yang menggantikan kehidupan kita itu namanya Yesus Kristus. Allah Bapa mengatakan selesai. Yesus mengatakan di kayu salib, sudah selesai. Apa yang selesai? Hutang dosa, kesalahan kita, pelanggaran kita, semuanya diselesaikan di kayu salib. Sebab itu kita bisa berdoa dengan mengucap syukur. Karena kalau kita tidak tahu mengucap syukur, kita tidak akan mengerti dan memahami betapa besar kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau kita berdoa, kita pasti punya list. Saya juga berdoa, saya punya permintaan. Ada hal-hal yang saya minta. Tetapi ada hal yang mesti kita ketahui. Bahwa Tuhan pasti menjawab doa kita. Tetapi Tuhan belum tentu mengabulkan semua doa kita. Saya ulang sekali lagi. Tuhan pasti menjawab doa kita. Tetapi dia tidak mengabulkan semua permintaan kita. Waktu kita meminta sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Bapa, kita jangan memaksakan. Tuhan, saya berdoa dia itu jadi jodohku. Padahal dia sudah menikah. Tuhan, saya sudah berpuasa, kenapa kau tidak jawab doaku? Dia sudah menikah. Kita harus tahu bahwa yang kita minta itu harus sesuai dengan kehendak Bapa di surga. Amin. Alkitab sudah menuliskan, jangan kamu khawatir
Di dalam Matius pasalnya yang ke-6 ayat yang ke-34. Dan di dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Serahkanlah segala khawatirmu. Tetapi manusia itu lebih senang untuk menyimpan khawatirnya daripada diserahkan kepada Bapa di surga. Jadi pada malam hari ini kita belajar bahwa yang kedua, kita bisa berdoa dengan ucapan syukur karena kita tahu kita ini berharga di mata Tuhan. Yang ketiga, apa yang terjadi? Apa yang terjadi ketika kita hidup dalam sukacita yang sejati? Yang ketiga, kita bisa memikirkan hal-hal yang positif. Ayatnya yang ke-8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut dengan kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Apa maksud dari ayat ini? Yang tadi saya sudah sampaikan di awal. Mengapa Paulus mengatakan bersukacitalah senantiasa? Apa maksudnya? Bahwa semua yang baik, semua yang manis, apa itu ya? Ini bukan makanan, ini bukan hal-hal yang lain. Tetapi ini ada di dalam pikiran kita. We are what we think. Tolong tampilkan Amsal pasalnya yang ke-23 ayatnya yang ke-7. Dalam terjemahan bahasa Inggris bisa? King James Version. Semua yang baik, semua yang benar, semua yang suci dan yang dituliskan di dalam Filipi 4 ayat yang ke-8 itu ada di dalam pikiran kita. Amsal pasalnya yang ke-23 ayatnya yang ke-7. Ya. Dalam terjemahan bahasa Inggris ada sebuah ungkapan berkata begini, tabur pikiran menuai tindakan, tabur tindakan menuai kebiasaan, tabur kebiasaan menuai karakter. For as he think in his heart, seperti ia berpikir di dalam hatinya, demikianlah dia. Ketika kita hanya menghadapi masalah, ketika menghadapi tantangan, terus kita berpikir, sial, kenapa saya mendapatkan masalah ini? Aduh, cilaka saya ini. Maka yang terjadi adalah sial dan celaka. Jadi semua yang baik, semua yang manis itu bukan, kita berpikir tentang hal-hal yang baik saja. Enggak, kita menghadapi masalah, Paulus sedang ada di dalam penjara, tapi dia tahu dia pasti akan dibebaskan. Kenapa? Karena itu tertulis di dalam Alkitab. Nanti kita baca ayatnya. Roh Kudus sudah memberitahu kepada dia, persiapkan Paulus, dia akan mengalami penderitaan. Sayangnya kita hanya mau sukacita itu, kita senang di dalam Tuhan. Nanti terakhirnya apa yang kemarin Pak Esra Soru nyanyikan, nanti masuk surga terima upahnya. Maafkan suara saya, memang suara saya tidak sebagus rival, tapi saya mau menyampaikan, jangan kita punya pikiran, nanti masuk surga, nanti pasti masuk surga. Kita mudah bersenang-senang, berfoya-foya, lakukan semua yang kita inginkan. Nanti masuk surga, kita terima upahnya. Iya, kalau masuk. Jadi waktu kita tabur pikiran, kita akan menuai tindakan. Waktu kita tabur tindakan, kita akan menuai kebiasaan. Waktu kita menabur kebiasaan, kita akan menuai karakter. For as he think in his heart. Apa yang kita terima di dalam pikiran kita adalah perkataan, firman Tuhan. Tetapi waktu kita merenungkannya, itu di dalam hati kita. Disitulah Amsal berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Above anything else. Di atas segala-galanya. Menjadi sangat penting di dalam kehidupan kita bahwa kalau kita menghadapi permasalahan, jangan cepat berkata, cilaka, sial. Kenapa saya menghadapi hal ini? Kita mulai bersungut-sungut, kita mulai menyalahkan orang lain, kita mulai menyalahkan diri kita sendiri. Padahal jawabannya itu ada di dalam pikiran kita.
Waktu kita terus berpikir tentang hal-hal yang saya tahu begini, yang saya percaya begini. Ketika ada orang yang berbuat zina, dia berdosa, dia melakukan persinahan itu bukan terjadi secara tiba-tiba. Memang Bang Napi berkata, kejahatan itu timbul karena ada kesempatan. Bang Napi tahu ya? Atau itu di zaman saya saja. Ada dulu di RCTI tentang Bang Napi ya. Jadi dia memberitahu, kejahatan itu terjadi karena ada kesempatan. Tetapi ini, waktu kita terus memikirkannya, dia akan pikiran itu akan menghasilkan tindakan. Tindakan itu akan menuai kebiasaan. Kebiasaan itu akan menuai karakter. Dia tidak terjadi secara tiba-tiba. Tetapi saya percaya itu karena dia mulai dari pikiran dia sering memikirkan hal itu. Maaf, sering sekali nonton film porno. Gak ada orang yang tahu. Tapi itu terlihat dari buahnya. Change your thought and will change your world. Ketika kita mengubah pikiran kita, maka kita sedang mengubah dunia kita. Apa itu? Kita tidak lagi memikirkan hal-hal yang buruk. Ada sebuah ilustrasi yang saya pernah baca, kisah di Amerika. Ada seorang pegawai yang sedang melakukan inspeksi di tempat pendinginan ikan. Nah, di dalam freezer itu dia masuk untuk melakukan inspeksi, dia memeriksa ikan itu. Dan pada waktu dia masuk, tiba-tiba pintunya terkunci. Waktu pintunya terkunci dia panik, dia berusaha untuk keluar. Dia gedor-gedor pintu, dia ingat, hari ini saya lembur, tidak ada orang di kantor. Dan akhirnya dia mengambil sebuah catatan, ada catatannya. Dia tulis diari, dia mulai merasa kedinginan, dia mulai merasa sesak nafas, dia mulai merasa tertekan di dadanya, dan akhirnya dia meninggal. Waktu dia meninggal dan kemudian diketahui, dilakukanlah investigasi. Waktu diinvestigasi, fakta mencengangkan ditemukan bahwa freezer itu ternyata rusak. Freezernya lagi diperbaiki. Freezernya memang itu berfungsi tapi lagi rusak, jadi tidak berfungsi. Lalu mengapa pegawai itu mati? Pegawai itu mati karena dia berpikir bahwa dia akan mati. Freezer ini pasti akan membuat saya kedinginan. Apa yang kita bisa dapat cerita dari ini? Dari ilustrasi ini. Mari kita baca di bagian atas. Ini ada kata jika di depannya. Jika sukacita tidak memenuhi kehidupan kita, yang terjadi adalah pikiran kita mengembara. Mungkin kita ada di tempat ini, mungkin kita sedang mendengarkan khotbah, tetapi pikiran kita mengembara. Nah, apa yang moral yang kita bisa dapat di sini, bahwa ketika pikiran kita sudah mulai mengembara, mulai berpikir hal-hal yang negatif, kendalikan pikiran kita. Katakan kepada jiwa kita, bersukacitalah hai jiwaku. Itu yang akan kita temukan kalau kita membaca kitab Mazmur. Mengapa Daud sering mengatakan bersukacitalah hai jiwaku. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Yang terakhir, apa yang terjadi ketika kita hidup di dalam sukacita? Yang terjadi adalah kita bisa mentaati firman Tuhan. Ayatnya yang ke-8. Ayat yang ke-9. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah semuanya itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Yang terakhir adalah kita bisa mentaati firman Tuhan. Menarik dari kata taat ini, kalau kita baca dari depan, kita baca dari belakang, dia tetap bunyinya taat. Itulah yang harus terjadi dalam kehidupan kita. Ketika orang lihat kita di gereja, ketika orang lihat kita di luar, kita itu harusnya sama. Kalau kita baca taat dari depan, T-A-A.
T-A-A-T. Kita baca dari belakang, T-A-A-T. Kita ada di gereja, kita taat kepada firman Tuhan. Enggak ada Pak Esra, enggak ada Ibu Gembala. Kita tetap taat kepada firman Tuhan. Kita harus tetap mau melakukan kebenaran firman Tuhan. Nah, saya akan tutup dengan hal ini. Mengapa Paulus bisa bersuka cita? Kita baca, saya mengundang tim musik di dalam Filipi pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-19. Saya mengundang tim musik dan kita akan selesai. Filipi pasalnya yang pertama ayat yang ke-19. Karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah apa? Keselamatanku. Katakan bersama-sama. Keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Saya baca dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Sebab saya tahu bahwa dengan doa-doamu dan dengan bantuan dari Roh Yesus Kristus, saya akan dibebaskan. Rasul Paulus sudah mengetahui, dia pasti akan dibebaskan. Dia pasti akan menang di dalam setiap persoalan dan pergumulannya. Pada malam hari ini, kita belajar dari Paulus. Ketika Paulus di penjara, apa yang Paulus lakukan? Dia gak bersungut-sungut. Dia menaikkan pujian dan penyembahan. Waktu dia menaikkan pujian penyembahan, penjara itu bergoncang. Dan yang terjadi, pernah gak lihat? Penjara bergoncang, yang hancur bukan temboknya, tetapi belenggunya terlepas. Gempa bumi model apa yang bisa melepaskan belenggu? Harusnya gedung itu, bangunan itu yang runtuh. Tetapi ini, Paulus tahu bahwa ketika dia mengucap syukur, yang terlepas itu belenggunya. Mungkin kita tidak terbelenggu di penjara, tetapi pikiran kita sedang terbelenggu. Terbelenggu dengan pikiran-pikiran yang kotor, terbelenggu dengan film-film yang porno, terbelenggu dengan hal-hal yang kita lakukan tidak ada orang yang tahu. Tetapi pada malam hari ini, firman Tuhan datang di dalam kehidupan kita. Bukan untuk jemaat Tuhan saja, tetapi untuk setiap kita, para pelayan Tuhan yang ada di tempat ini. Maukah kita hidup di dalam sukacita? Karena sukacita yang dari Tuhan, yang berasal dari Tuhan, itu yang akan memerdekakan kehidupan kita. Saya mengundang kita semua bangkit berdiri dan kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita angkat tangan kita. Tuhan, hamba-Mu sudah selesai menyampaikan firman Tuhan. Hamba-Mu berdoa kepada setiap kami yang ada di tempat ini. Biar kiranya melalui benih firman Tuhan, kami semua diubahkan, kami semua dibaharui, kami mau hidup taat kepada firman Tuhan. Tuhan tolong kepada setiap kami di dalam setiap pergumulan, permasalahan, apapun yang sedang kami hadapi. Biar kiranya kami semua tetap taat kepada firman Tuhan. Kami tetap bersukacita di dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji nama Tuhan. Saya yakin kita semua diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Tiba saatnya kita akan berikan persembahan. Sedikit informasi, depan jemaat Tuhan ada 2 amplop. Amplop yang pertama itu untuk operasional pastori dan amplop yang kedua untuk kas gereja. Persembahan akan diberikan dari sebelah kiri saya, tengah, dan kemudian sebelah kanan saya. Sebelum kita memberi persembahan, mari kita satu dalam doa, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas segala kasih-Mu, atas segala berkat-Mu. Engkau sungguh Allah yang baik Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu Bapa. Sungguh kami mengucap syukur, kami mau terus bersuka cita di dalam-Mu Bapa. Kiranya Engkau selalu memberikan sukacita senantiasa dalam kehidupan kami. Berkati juga hamba-Mu yang telah memberitakan firman Tuhan. Kiranya Engkau terus pakai dia lebih dan lebih lagi Tuhan. Tiba saatnya kita akan berikan persembahan. Kiranya Engkau berkati setiap kami Tuhan. Inilah doa dan permohonan syukur kami. Hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat memberi. Tuhan Yesus memberkati.
Melindungiku dari segala, tak pernah ragu, karena Dia bersamaku. Setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam nama-Nya Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Kebenaran yang bebaskan selalu berikanku kekuatan hadapi segala tantangan. Tak pernah ragu, karena Dia bersamaku. Setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam nama-Nya Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku dalam nama-Nya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Hanya di dalam nama-Nya Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Hanya di dalam nama-Nya Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku dalam nama-Nya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati persembahan Bapak Ibu Saudara. Tiba saatnya kita akan mendengarkan pengumuman kepada tim multimedia. Kami persilakan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut beberapa informasi kegiatan GBI Oikumene selama 1 minggu ke depan. Doa sarapan pagi bersama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 5 pagi bertempat di gereja. Bapak Ibu jemaat Tuhan juga dapat menyaksikannya secara online melalui live streaming YouTube GBI Oikumene. Doa pelayan dan puasa akan diadakan pada hari Sabtu pukul 6 sore bertempat di gereja. Gladi bersih untuk ibadah raya pertama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 7 malam, ibadah raya 2 pada hari Minggu pukul 2:30 sore, dan gladi bersih untuk ibadah raya ketiga akan diadakan pada hari Sabtu pukul 10 pagi. Ibadah raya Minggu diadakan sebanyak 3 kali, yaitu pukul 9 pagi, pukul 5 sore, dan pukul 7 malam. Ibadah raya yang pertama dan kedua akan disertai ibadah anak sekolah minggu.
Ibadah-ibadah ini juga dapat disaksikan secara online melalui live YouTube GBI Oikumene. Bagi saudara-saudari yang ingin mendapatkan dukungan doa, silakan menghubungi nomor berikut. Pondok Daud akan diadakan setiap hari Selasa dan Jumat pukul 3 sore bertempat di ruang sekolah minggu. Bagi jemaat Tuhan yang berkerinduan untuk didoakan, silakan mengisi form pokok doa yang telah disiapkan. Mari tetap saling menopang dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Bagi saudara-saudari yang membutuhkan layanan konseling, penyerahan anak, dan pernikahan, silakan menghubungi nomor berikut. Baptisan akan diadakan pada minggu terakhir setiap 3 bulan sekali. Bagi saudara sekalian yang membutuhkan layanan baptisan, silakan menghubungi nomor berikut. Persembahan persepuluhan dan persembahan lainnya dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor 7993 111 777 atas nama GBI Oikumene. Jangan lupa untuk mencantumkan keterangan untuk setiap persembahan yang diberikan. Perpuluhan yang jemaat Tuhan berikan akan dipergunakan seluruhnya untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini dan akan dilaporkan secara periodik serta terbuka kepada jemaat Tuhan sekalian. Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan dan saudara sekalian yang rindu untuk melayani Tuhan, silakan mengisi formulir dengan cara scan barcode berikut atau menghubungi nomor berikut. Mari memakai waktu dan talenta yang Tuhan beri bagi kemuliaan namanya. Demikian informasi mengenai kegiatan GBI Oikumene selama sepekan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bala dan sidang jemaat yang ada di tempat ini, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat Tuhan yang sudah berpartisipasi memberikan bantuan baik secara materi, non materi, pemikiran, tenaga dan lain sebagainya, sehingga perayaan Natal bisa berjalan dengan baik, dan bukan hanya berjalan dengan baik tetapi bisa terlaksana dengan sukses. Semua ini untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami menyambut Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir bergabung di dalam ibadah GBI Oikumene di tempat ini. Bagi Bapak Ibu yang belum berjemaat, kami punya tempat untuk beribadah. Kami mengundang untuk sidang jemaat dapat beribadah bersama di tempat ini. Dan di depan Bapak Ibu ada form selamat datang, kertas putih yang ada di depan. Itu bisa diisi dan nanti setelah diisi dapat dikembalikan ke usher. Kalau membutuhkan alat tulis, ada usher yang sedang berjalan, bisa diisi dan nanti bisa ditukar dengan souvenir yang cantik yang ada diberikan nanti setelah selesai ibadah. Dan kami juga ada juga form untuk form doa. Di tempat ini kita ada menara doa. Di tempat ini Bapak Ibu yang punya pergumulan, persoalan, sakit penyakit atau apa saja yang mau digumulkan, Bapak Ibu bisa menuliskan dan dikembalikan kepada usher. Nanti kita dan seluruh tim doa yang ada di tempat ini akan mendukung di dalam doa. Dan yang terakhir, di minggu ini kita tidak ada kegiatan di GBI Oikumene sepanjang minggu ini. Jadi kalau ada undangan Bapak Ibu, undangan Natal di mana saja, silakan hadir, nikmati dan bawa pulang berkas-berkasnya, bawa pulang bungkusannya dan nikmati bersama dengan keluarga. Haleluya. Baik, itu saja pengumuman dan saya serahkan kepada yang akan berdoa. Mari kita bangkit berdiri, kita akan berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami sudah selesai Tuhan beribadah kepada Tuhan dan kami percaya Tuhan Yesus saat kami keluar dari pintu ini kami tidak sama lagi Tuhan. Kami telah dibekali dengan firman Tuhan. Kami bersuka cita karena firman Tuhan telah menerangi setiap jalan kami. Tuhan Yesus berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman bagi kami semua malam hari ini. Engkau berkati dan pakai lebih lagi Tuhan. Perlengkapi terus dengan kuasa-Mu Tuhan Yesus. Sehingga kemana kakinya melangkah, apapun kata-kata yang keluar dari mulutnya Tuhan, semuanya Tuhan Yesus untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mendengarnya, mengandung
kekuatan, mengandung kuasa yang daripada Tuhan. Bahkan Tuhan kata-katanya memberkati orang-orang sekelilingnya Tuhan. Berkati pribadi, keluarganya Tuhan, kesehatannya, bahkan segala hal yang direncanakan Tuhan buat berhasil. Tuhan, kami berdoa buat teman-teman semuanya yang ambil bagian pelayanan malam hari ini. Baik itu di altar, sebagai aser Tuhan, mereka yang menerima tamu, mereka yang Tuhan Yesus menjaga parkiran Tuhan, mereka tim multimedia Tuhan yang menjadi Tuhan Yesus cooking ministry di bawah, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami tahu semua jerih payah yang mereka lakukan ini tidak pernah sia-sia Tuhan. Engkau yang terus mengurapi mereka Tuhan, melalui pelayanan yang dikerjakan dengan tangan mereka, dengan senyuman mereka, dengan segenap kekuatan mereka. Apapun yang mereka berikan Tuhan sore hari ini, kami percaya dikembalikan dengan penuh sukacita oleh Tuhan. Segala berkat, kemurahan dan pengurapan yang baru Tuhan terus tambahkan bagi mereka Tuhan Yesus. Kami mau berdoa Tuhan buat kami semua jemaat Tuhan malam hari ini yang datang. Kami tidak tahu Tuhan setiap pergumulan kami, kiri kanan kami, depan belakang kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus, biar Tuhan yang memberikan kelegaan, Tuhan yang memberikan damai sejahtera. Bahkan yang masih terikat Tuhan dengan apapun itu, sakit, penyakit, kuasa kegelapan Tuhan, bahkan dosa yang mengikat, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biarkan umat-Mu datang dengan bebasnya Tuhan untuk mencari Tuhan, untuk menikmati hadirat Tuhan. Segala intimidasi dari kuasa kegelapan, biarlah itu semua Tuhan jauhkan dari kehidupan kami. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan buat waktu ini. Tuhan, pertemukan kami menikmati hadirat-Mu Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan buat kami semua anak-anak-Mu yang mungkin masih dalam bangku pendidikan Tuhan, SMA Tuhan, SMP, bahkan kami di universitas Tuhan Yesus yang sudah berkuliah. Kami berdoa biar hikmat Tuhan terus mengalir dalam kehidupan kami, sehingga kami tampil menjadi anak-anak yang berbeda Tuhan. Kami takut akan Tuhan, kami menghormati, menghargai orang-orang sekeliling kami, bahkan kami mampu menjadi berkat-Mu Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan kami. Kami menjadi anak-anak-Mu yang dengar-dengaran Tuhan, yang menghormati orang tua. Kami takut akan Tuhan Yesus, dan kami mau untuk menyenangkan hati Tuhan dimanapun kami berada Tuhan Yesus. Bapa yang baik, kami berdoa untuk orang tua kami dimanapun mereka berada saat ini Tuhan, yang jauh, yang dekat, kami serahkan kehidupan mereka dalam tangan-Mu. Pelihara mereka Tuhan, berikan kesehatan, kekuatan, umur yang panjang buat mereka Tuhan, sehingga suatu waktu kami bertemu dengan sukacita yang besar, kami sama-sama menaikkan pujian syukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau berdoa juga Tuhan untuk teman-teman kami yang hari ini mungkin tidak sempat hadir karena sakit, atau mungkin karena Tuhan Yesus mereka mulai malas Tuhan. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan yang paling tahu kalau mereka dalam keadaan sakit. Tuhan yang sembuhkan mereka Tuhan. Yang mungkin dalam keadaan yang letih lesu, Tuhan yang kuatkan. Yang dalam keadaan mulai malas mencari Tuhan, Tuhan segarkan kembali jiwa roh mereka untuk datang mencari Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mengucap syukur buat setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Mampukan kami Tuhan untuk terus merenungkan firman Tuhan. Terlebih berikan kami kekuatan untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, kami berdoa untuk pemimpin rohani kami di tempat ini Tuhan. Dari Ibu Gembala Tuhan, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Pelihara masa tuanya Tuhan, sehingga menjadi seorang yang berbahagia di masa tuanya, menikmati masa tuanya Tuhan, penuh sukacita, penuh damai sejahtera, kesehatannya Tuhan pulihkan, anak cucunya diberkati oleh Tuhan dimanapun mereka berada. Kami berdoa buat Kak Esra Tuhan, bersama dengan istrinya Tuhan, Kak Debbie, bahkan anaknya Dev. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, tutup bungkus keluarga ini dengan kuasa darah-Mu Tuhan, sehingga Tuhan Yesus visi misi Tuhan itu tetap terjadi, tersampaikan bagi keluarga ini, sehingga melalui mereka Tuhan, visi misi-Mu itu juga tersampaikan kepada gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Berikan kekuatan iman terus Engkau baharui hati dan pikiran mereka, saling mengasihi di dalam keluarga, hingga kasih itu juga terpancar bagi jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Terima kasih Bapa. Berdoa buat anak-anak-Mu yang telah ambil bagian sore hari ini, kami percaya semuanya diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk petinggi-petinggi gereja-Mu Tuhan, BPD Tuhan, Ketua Sinode, kami serahkan dalam tangan-Mu. Terus Tuhan perlengkapi dengan hikmat Tuhan, sehingga Tuhan Yesus setiap pelayanan mereka Tuhan bukan untuk menampakkan pribadi atau kepentingan yang lainnya Tuhan, tapi benar-benar memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk kota Makassar, di mana Tuhan tempatkan kami di tempat ini. Kami perkatakan berkat, kami perkatakan damai sejahtera di kota ini. Ada terus penuaian jiwa Tuhan Yesus. Biar semua orang bisa mengenal Tuhan, bisa mengakui bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat di dalam dunia ini. Kami
Kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia, Tuhan Yesus, yang terus mengerjakan keamanan bagi kota, bagi bangsa ini Tuhan. Kami rindu Tuhan Yesus banyak jiwa, setiap jiwa bisa mengenal Tuhan dan mengenal Tuhan, menikmati kebaikan Tuhan secara pribadi dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa, kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Acara Natal kami bisa kami laksanakan dengan baik. Semua karena kemurahan Tuhan, bukan karena hebat kami, bukan karena kemampuan kami. Semua karena anugerah Tuhan, semua karena kepercayaan yang Tuhan berikan buat kami. Terima kasih Bapa yang baik. Lebih dari itu Tuhan, jangan biarkan kami berpuas hati atau tinggi hati Tuhan atas semua yang telah kami alami. Tapi biarlah itu semua Tuhan Yesus menjadi pengalaman yang indah saat kami melayani Tuhan. Dan lebih lagi kami mau terus melayani Tuhan dengan segenap hati kami. Terima kasih Bapa di sorga. Segala pujian syukur hanya bagi Tuhan. Ini doa kami Tuhan. Kami tahu ada banyak hal yang kami minta yang mungkin Tuhan tidak berkenan kepada Tuhan. Sebab itu Tuhan Yesus, dengan kemurahan-Mu biar Engkau sempurnakan doa kami yang tidak sempurna ini. Kami mau berdoa sesuai dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada murid-murid-Nya. Bapa kami di dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikan kami pada hari ini ampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita angkat tangan kita dan terimalah berkat Tuhan. Berbahagialah orang yang duduk di dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam di dalam naungan yang maha kuasa. Mereka akan berkata, Tuhan adalah tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi Tuhan tidak akan membiarkan engkau tergeletak. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Malapetaka tidak akan menimpa engkau, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya untuk menjagamu di sepanjang jalan kehidupanmu. Dan terimalah semua berkat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang diberkati bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk dan mengambil waktu saat teduh sejenak.